Ismail Bolong, RP alias Rinto dan BP alias Budi kini menyandang status tersangka kasus tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur. Dilansir dari tribunnews.com, penetapan tersangka Ismail Bolong, Rinto dan Budi ini berdasarkan laporan polisi nomor LPA 0099-2/2022 SPKT, Dittipiter Bareskrim Polri, tanggal 23 Februari tahun 2022. Ketiganya diduga melakukan penambangan ilegal yang dilakukan sejak November tahun 2021 di Terminal Khusus PT Makarama Timur Energi (MTE) yang terletak di Kamp Citra Desa Tanjung Limau, Kec, Muara Badak, Kap Kutai Kartanegara, Prok, Kalimantan Timur. Atas perbuatannya, Ismail Bolong Ces dijerat 3 pasal dan terancam 5 tahun penjara serta denda 100 miliar rupiah. Para tersangka disangka melanggar pasal 158 dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Penyidik Bareskrim Polri pun mengungkap peran dari ketiga tersangka dalam kasus tambang batubara ilegal tersebut. Terungkap peran 3 tersangka kasus tambang ilegal di Kaltim. Ismail Bolong mantan anggota Satuan Intel dan Keamanan Polres Samarinda berperan mengatur kegiatan penambangan. Terungkap peran 3 tersangka kasus tambang ilegal di Kaltim. Ismail Bolong mantan anggota Satuan Intel dan Keamanan Polres Samarinda berperan mengatur kegiatan penambangan. Kemudian, tersangka RP merupakan kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batu bara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP. Selanjutnya, tersangka IB atau Ismail Bolong berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP2B perusahaan lain. Selain itu, IB menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan untuk melakukan kegiatan penambangan, ujarnya. Adapun penyidik Dittipiter Bareskrim Polri menjerat Ismail Bolong dengan pasal 158, pasal 159 dan pasal 161 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Saat ini Ismail Bolong sudah ditahan selama 20 hari pertama sejak Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022 untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Pengacara Ismail Bolong, Yohanes L. Tobing menyatakan kliennya ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri selama lebih dari 13 jam yang dimulai Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022 hingga Rabu dini hari tanggal 7 Desember tahun 2022. Pak IB diperiksa selama 13 jam itu ada 62 pertanyaan. Pak IB sudah resmi jadi tersangka dan ditahan per kemarin Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022, jam 1.45 waktu Indonesia Barat, ujar Yohanes. Yohanes mempertanyakan soal penetapan tersangka kliennya karena baru diperiksa sebanyak 1 kali. Yohanes menyebut penyidik beralasan jika sebelum melakukan pemeriksaan, penyidik sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Memang tentu ada keberatan kami bahwa proses dalam jadi tersangka itu sudah gelar resmi bahwa sekali 2 kali dipanggil tentukan harus diperiksa menurut mereka sudah digelar saya tanya ini kan masih diperiksa kenapa kok sudah jadi tersangka, ucapnya. Mereka sampaikan bahwa sudah digelar perkara ketika saya juga mempersoalkan itu mereka bilang ini adalah kewenangan dari penyidik. Ketika di titik itu ya sudah, sambungnya.